Alat-alat laboratorium yang sering digunakan dalam praktik kimia umum adalah ada alat-alat pemanas. Nah, dalam alat-alat pemanas itu terdiri dari beberapa alat. Yang pertama ada alat pembakar spiritus. Pembakar spiritus digunakan sebagai alat untuk pemanasan. Selanjutnya ada kaki tiga. Kaki tiga digunakan sebagai tungku yang di atasnya terletak wadah bahan yang dipanaskan. Api yang digunakan dalam pemanasan ini terletak pada ketiga kakinya. Selanjutnya ada alat kasa. Kasa digunakan sebagai perata panas sehingga pemanasan zat-zat dalam wadah seperti gelas piala akan menyeluruh. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung digunakan sebagai alat pemegang tabung yang sedang dipanaskan. Pada saat pemanasan, tabung reaksi dipegang miring dan diarahkan ke tempat kosong atau ke tempat yang tidak ada orang. Dan hal itu dilakukan untuk menghindari golakan bahan yang menyembur dari mulut tabung secara tiba-tiba. Berikut ada cawan proselin. Cawan proselin digunakan untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, mengabukan kertas saring, menguraikan endapan dalam gravimetrik sehingga menjadi bentuk yang stabil. Dan selanjutnya pinggan proselin. Pinggan proselin digunakan untuk menguapkan larutan sehingga lebih pekat atau menjadi kering, untuk mengkristalkan zat, dan untuk menyublimasikan zat. Alat-alat gelas. Yang pertama, gelas wadah. Gelas wadah merupakan suatu tempat untuk menampung air atau cairan untuk diminum. Alat mereaksikan zat. Nah, dalam alat mereaksikan zat ini terdiri dari beberapa alat. Yang pertama yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat untuk mengembangbiakan mikroba dalam air. Yang kedua adalah gelas piala. Gelas piala adalah sebuah wadah untuk menampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Alat untuk mereaksikan zat yang ketiga yaitu Labo Erlenmeyer. Labo Erlenmeyer adalah salah satu alat gelas laboratorium yang fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan-bahan kimia. Labo Erlenmeyer sering digunakan untuk proses titrasi. Kegunaan Erlenmeyer sama seperti gelas piala, namun labo Erlenmeyer tidak boleh digunakan untuk membuat endapan yang perlu disaring. Fungsi Erlenmeyer lebih lanjut yaitu untuk mengukur dan menampung bahan-bahan yang akan dianalisa, untuk mencampur berbagai bahan komposisi, untuk menampung zat-zat dalam bentuk cairan hingga padatan, menjadi tempat untuk melakukan titrasi, menjadi tempat kultivasi mikroba. Dalam strukturisasi Erlenmeyer terbagi menjadi dua, yaitu Erlenmeyer dengan tutup asa dan Erlenmeyer tanpa tutup asa. Erlenmeyer dengan tutup asa digunakan untuk titrasi dengan pengocokan yang kuat, kemudian dapat dihubungkan dengan alat distilasi, alat ekstraksi, dan alat-alat lainnya. Sebaliknya, Erlenmeyer tanpa tutup asa berfungsi untuk titrasi dengan pengocokan lemah hingga sedang. Itulah mengapa, walau tanpa tutup, tetap dapat digunakan dalam proses pengocokan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dan kegunaan dari alat laboratorium, yaitu ada fungsi dan kegunaan dari gelas ukur, pipet, dan juga buret. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan dari gelas ukur. Jadi, gelas ukur adalah sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang tepat. Misalnya pereaksi atau reagen untuk analisis kimia kualitatif atau untuk pembuatan larutan standar sekunder pada analisis trimetri atau volume. Cara penggunaan dari gelas ukur yaitu untuk mengukur volume larutan yang tidak berwarna, Anda harus memperhatikan batas meniskus cekung bagian bawah. Gelas ukur harus diletakkan pada daerah yang datar dan meniskus dibaca sejajar dengan mata. Selanjutnya ada fungsi dan kegunaan dari pipet. Pipet terbagi dalam dua macam,
macam, yaitu yang pertama ada pipet volumetrik, digunakan untuk mengambil cairan dengan volume tertentu, dan juga yang kedua ada pipet Moore, dan digunakan untuk mengambil cairan dengan bermacam-macam volume. Pada dinding pipet terdapat pembagian skala. Selanjutnya ada buret. Fungsi dan kegunaan dari buret adalah untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, seperti pada eksperimen titrasi. Buret juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada buret makro, yaitu buret yang kapasitasnya 50 mili dan skala terkecilnya dapat dibaca hingga 0,10 mili. Yang kedua ada buret semi mikro, memiliki kapasitas volume 25 mili dengan skala terkecil dapat dibaca hingga 0,050 mili. Kegunaan labu takar digunakan untuk mengukur volume secara teliti. Labu takar sering dipakai untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Misalnya, ingin membuat larutan dengan cara melarutkan sejumlah zat padat yang telah ditimbang dalam volume tertentu. Ataupun untuk mengencurkan larutan yang konsentrasinya telah diketahui, pasti menjadi larutan berkonsentrasi lebih rendah yang juga diketahui dengan teliti. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mengaduk sebagai alat perantara sewaktu memindahkan cairan ke wadah yang lain dan membantu membersihkan endapan pada dinding-dinding wadah. Selanjutnya ada gelas arloji. Gelas arloji ini digunakan untuk menutup wadah sewaktu pemanasan atau lainnya. Juga untuk menguapkan cairan. Selanjutnya ada corong kaca. Corong kaca digunakan untuk menolong memasukkan cairan ke dalam botol yang bermulut kecil. Seperti yang kita lihat pada corong ini, di bawahnya terdapat tabung yang kecil guna untuk sebagai jalan dari cairan yang akan kita masukkan ke botol yang kecil. Buret dan lain-lain juga menyaring untuk endapan dengan kertas saring. Nah, digunakan untuk sebagai penyaringan. Nah, corong diangkat sedikit. Itu neraca dan pH meter. Yang pertama neraca. Neraca dapat digunakan sebagai alat menimbang. Neraca dapat mengukur suatu zat, baik itu zat berbentuk padat maupun cair. Yang kedua pH meter. pH meter digunakan untuk mengukur derajat kesamaan suatu larutan. Sebelum digunakan, pH meter harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan larutan buffer atau standar pH yang nilai pH-nya telah diketahui dengan pasti. Selanjutnya yaitu botol semprot. Kegunaan botol semprot digunakan untuk membersihkan dinding, wadah atau bejana dari sisa-sisa endapan untuk mengeluarkan air atau cairan dalam jumlah terbatas. Berikut ini merupakan gambar dari eksikator. Eksikator atau wadah pengering adalah alat yang terbuat dari kaca yang digunakan untuk menyimpan zat supaya tetap kering atau untuk mengeringkan zat. Eksikator yang digunakan untuk mengeringkan zat perlu diisi bahan pengering. Bahan pengering yang dipakai adalah zat-zat higroskopis, misalnya CaO dan CaCl2 anhidrat. Jika memasukkan sesuatu ke dalam eksikator, tutup diangkat dan diletakkan di atas meja dengan posisi terbalik supaya bagian bervaselin tidak mengotori tempat di bawahnya. Eksikator tidak boleh terbuka terlalu lama untuk menghindari masuknya uap air yang menyebabkan kelembaban di dalamnya.